Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, lama tidak berjumpa ya. Sebenarnya dari kemarin sudah direncanakan untuk skill lab secara langsung, skill lab di lab kita secara langsung, tapi karena kondisi belum memungkinkan, jadi semua skill lab harus melalui online. Pada RPP yang saya upload tentang skill lab sudah saya jelaskan di situ. Pembagiannya berdasarkan absen, kemudian setiap hari nanti akan setiap hari yang sudah dijadwalkan itu nanti akan rolling 3 kelompok dengan para dosen. Nanti silahkan diatur jam berapa untuk melakukan Zoom meeting. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai pengukuran tanda-tanda vital. Sebelum saya masuk materi, saya jelaskan dulu mekanisme dari skill lab online ini, yaitu yang pertama, nanti teman-teman akan menyaksikan video yang sudah diupload oleh dosen, video ataupun materi terkait pembelajaran. Kemudian Anda bisa sambil membuka modul yang sudah saya upload juga di Skalsa. Nah, nanti saya kembalikan lagi ke dosen-dosen yang bersangkutan. Saya harap sih bisa Zoom ya, agar Anda lebih mengerti. Dosen akan mengirimkan video pembelajaran atau bertemu secara langsung melalui Zoom dan mempraktekkan skill lab yang terkait pada materi tersebut. Jadi misalnya Bu Nana itu pemeriksaan paru misalnya, berarti nanti Bu Nana akan melakukan Zoom meeting atau langsung mengupload video pembelajaran mengenai pemeriksaan paru. Setelah Anda menyaksikan video yang sudah diupload, Anda bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di rumah untuk melakukan demonstrasi secara mandiri. Nah, saya katakan di sini jika memungkinkan, karena mungkin di rumah keterbatasan alat atau apa, jadi tidak bisa dilakukan, nanti bisa koordinasi dengan dosen yang bersangkutan. Terkait dengan hal itu, untuk skill lab saya, karena ini pemeriksaan TTV, berarti Anda bisa lakukan dengan teman atau tetangga atau saudara di rumah dengan alat-alat nursing kit ya. Sudah dapat kan ya tensi, kemudian termometer, stetoskop, sudah dapat ya? Kalau sudah dapat berarti bisa langsung dipraktekkan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang data vital, kemudian nanti ada video yang saya ambil dari YouTube. Kalau misalnya kurang jelas, Anda bisa mengambil langsung di YouTube. Banyak sekali video-video tentang pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, setelah Anda melihat video pembelajaran yang sudah saya upload, Anda nanti demonstrasi sendiri di rumah sambil di video. Jadi nanti Anda upload videonya melalui YouTube, tapi jangan di-publik ya. Nah, nanti kalau sudah di-upload melalui YouTube, bisa share linknya, link yang ada di YouTube itu ke tugas Kalsa. Jadi nanti saya bisa lihat tugas video Anda di situ. Setelah itu, setelah sudah mengumpulkan video, nanti silahkan mengerjakan post-test sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan. Biasa ya, biasanya 1 minggu untuk pengerjaan kuis. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ke saya. Oke, kita langsung saja ke pengukuran tanda-tanda vital.
Jadi seperti yang kita tahu, tanda-tanda vital itu terdiri dari 4 hal, yaitu pemeriksaan nadi, pernafasan, tekanan darah, dan suhu. Pemeriksaan ini merupakan bagian penting karena dapat memberikan gambaran mengenai fungsi kerja tubuh seperti pernafasan, kardiovaskular, dan metabolisme tubuh. Secara mekanismenya sebenarnya fleksibel ya, tapi kalau saya mempraktekkan secara langsung, biasanya saya akan memeriksa suhu. Suhu rektal nanti masuk ke ketiak, kemudian sambil menunggu suhu itu terbaca, karena biasanya menggunakan air raksa ya, kecuali kalau yang menggunakan alat yang lebih canggih itu cepat. Tapi kalau air raksa kan biasanya menunggu 5 menit. Nah, sambil menunggu, saya akan memeriksa tekanan darah, nadi, kemudian pernafasan. Nah, setelah selesai itu kan baru kita bisa lihat suhu yang tertera di alat atau di termometer tersebut. Nah, yang pertama adalah pemeriksaan nadi. Pemeriksaan nadi ini adalah pengukuran tekanan pulsasi yang dihasilkan ketika jantung berkontraksi dan menginjeksikan darah ke aorta. Jadi istilahnya adalah duk-duk-duk itu ya, yang nadi yang terasa getarannya ya. Nah, menghitung nadi akan memberikan data klinis yang berkaitan dengan aksi memompa jantung dan keadekuatan aliran darah arteri perifer. Nah, ini bisa dibaca sendiri secara lengkapnya ya. Yang perlu diperhatikan adalah untuk pemeriksaan komplit nadi apikal dan semua nadi perifer bilateral. Untuk initial assessment bisa dengan nadi apikal, nadi radial, perifer bilateral, dan nadi dorsalis pedis. Kemudian pemeriksaan nada vital rutin, nadi apikal, nadi radial. Nah, intinya, kalau kita perhatikan tubuh kita ini, pasti ada banyak denyutan-denyutan ya, misalnya nadi radialis, kemudian nadi apikal, kemudian arteri apikal, kemudian ada nadi di daerah brachialis. Nah, nanti untuk lebih gampangnya untuk orang dewasa, Anda cukup periksa di nadi bagian radialis. Kalau nadinya itu teratur ya, misalnya nanti praktek ya, kalau nadinya teratur bisa selama memeriksanya itu selama 15 detik kali 4 karena harus 1 menit. Tapi kalau tidak teratur itu harus diperiksa 1 menit ya, full, tidak boleh dikalikan. Kalau kita belajar mengenai nadi, maka kita akan tahu istilah-istilah ini, yaitu bradikardi, takikardi, sinus aritmia, kemudian pulsus alternalis, dan sebagainya. Nah, yang penting kita ketahui adalah paling tidak kita tahu bradikardi dan takikardi. Kalau bradikardi berarti kurang dari normal, takikardi adalah lebih dari normal. Tentu kita tahu normalnya ya. Normal nanti itu biasanya, nah ini, nadi normal pada orang dewasa adalah 60 sampai 100 kali per menit. Jika kurang dari 60 berarti disebut bradikardi dan lebih dari 100 berarti takikardi. Nah, irama tadi sudah saya singgung, irama itu ada reguler dan irreguler. Sedangkan untuk volume atau kekuatan nadi, nah ini tadi ketika Anda memalpasi, nanti bisa Anda rasakan volumenya bagaimana. Kalau penuh, volume nadi normal berarti penuh mulai dipalpasi, lemah seperti benang dan biasanya cepat, atau kuat melompat-lompat. Nah, ini tergantung kondisi dari pasiennya. Selanjutnya pemeriksaan pernafasan. Nah, untuk pemeriksaan pernafasan ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Biasanya untuk pernafasan ini kita hitung selama 1 menit penuh, tidak seperti nadi yang bisa dikalikan 4 yang untuk mempercepat ya, tapi harus diperiksa 1 menit penuh. Untuk memeriksa pernafasan,
pada pasien, Anda bisa mengamati pada daerah dada maupun perut. Jadi siklusnya adalah naik turun, itu dihitung 1 kali atau inspirasi ekspirasi. Hal yang perlu diamati pada pernafasan adalah kecepatannya bagaimana, kemudian irama, reguler atau irreguler, teratur atau tidak teratur, bagaimana usaha nafasnya, apakah harus menggunakan otot bantu nafas misalnya, ada cuping hidung atau otot bantu pernafasan, kelihatan sekali pernafasan interkostanya, kemudian bagaimana pola pernafasan, kedalaman, dan adakah penggunaan otot-otot tambahan. Untuk gambaran pola pernafasan, kita bisa kenal istilahnya adalah apnea. Itu adalah pola pernafasan normal, apnea ya, pola pernafasan normal. Di mana di sini tergantung pada usia. Jika bayi baru lahir, Anda bisa lihat ya nafasnya cepat sekali ya, tapi itu normal pada bayi. Biasanya 30 sampai 50 kali per menit. Kemudian anak usia 2 tahun 20 sampai 30 kali per menit, anak usia 10 tahun 14 sampai 22 kali per menit, dan remaja serta dewasa ini sudah 12 sampai 12 kali per menit. Jadi semakin dewasa itu nafasnya semakin pelan ya, atau bisa kita lihat angka di situ semakin kecil. Kemudian ada pola pernafasan dyspnea, berarti susah bernafas atau istilah kita adalah sesak nafas. Nah, susah bernafas yang menunjukkan adanya retraksi atau nyeri saat bernafas. Kemudian dyspnea effort, yaitu saat bernafas memerlukan otot-otot tenaga ya, effort atau tenaganya berlebihan. Misalnya pada pasien asma. Kemudian ada bradypnea, berarti pernafasannya lambat, kurang dari normal. Tachypnea, pernafasan yang cepat, lebih cepat dari normal. Hypernea berarti pernafasan cepat dan dalam. Apnea berarti tidak ada pernafasan atau henti nafas. Chain stop berarti pernafasan cepat dan dalam dengan periode apnea. Kussmaul berarti pernafasan cepat dan dalam. Piot berarti napas tidak teratur. Untuk kecepatannya tadi dihitung 1 menit. Kemudian jenis pernafasan ini ada berbagai macam, ada torakal, abdominal, abdomino, torakalis. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan darah. Nah, jadi pemeriksaan tekanan darah itu memiliki 2 komponen yang penting, yaitu sistolik dan diastolik. Saat jantung berkontraksi dan relaksasi, sirkulasi darah menyebabkan tekanan pada dinding arteri. Dan tekanan darah arteri merupakan tekanan atau gaya lateral darah yang bekerja pada dinding pembuluh darah. Nah, untuk bila ventrikel berkontraksi, darah akan ditumpahkan ke seluruh tubuh, maka itu disebut sistolik. Kemudian saat ventrikel relaksasi, aliran darah dari atrium menuju ventrikel, tekanan darah saat ini disebut dengan tekanan diastolik. Nah, apa saja yang berpengaruh terhadap pengukuran tekanan darah? Bisa lingkungan, peralatan. Nah, ini biasanya harus dicek dulu. Mungkin ada masalah di stetoskop atau ukuran cuff-nya, mansetnya yang kurang tepat. Kemudian mungkin ada pasien yang mengalami gangguan irama jantung, atau teknik pemeriksaannya yang kurang tepat, misalnya penempatan cuff-nya, posisi lengannya, kemudian kecepatan pengembangan dan pengempisan cuff-nya. Atau mungkin pasiennya memakai pakaian yang terlalu tebal. Nah, ini untuk komponen suara jantung disebut suara parrot cough. Ini ada 5 fase. Fase 1 saat bunyi terdengar, di mana 2 suara terdengar pada waktu bersamaan, sistolik. Kemudian nanti ada bunyi berdesir, lebih tinggi dari fase 1. Fase 2 ketukan konstan. Fase 4 bunyi yang tiba-tiba meredup. Fase 5 bunyi yang tidak terdengar sama sekali. Jadi nanti ketika Anda memasang cuff-nya atau mansetnya itu ke lengan. Nah, pertama kan kita cari dulu tekanan, cari dulu arteri brachialis, kemudian dari situ kita ukur kurang lebih
2 cm, taruhlah itu manset, kemudian dimasukkan bagian stetoskop ke dalamnya. Setelah itu kan kita pompa. Pastikan mansetnya berfungsi, sudah dikunci, kemudian kita mulai memompa. Nah, saat memompa tadi, kemudian kita lepaskan, kita buka pelan-pelan. Nah, nanti akan ada terdengar bunyi duk yang pertama keras sekali ya. Nah, itu berarti distoliknya. Kemudian nanti akan ada fase di mana dia semakin ada bunyi berdesir, duk, 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 sampai dia menghilang. Kemudian duk lagi. Nah, itu tekanan diastoliknya. Ini untuk tekanan darah normal. Jika disebut normal jika sistoliknya kurang dari 120 dan diastoliknya 80, prehipertensi 120 sampai 139 dengan diastolik 80 sampai 89, stadium 1 140 sampai 159 dan diastolik 90 sampai 99, stadium 2 lebih dari sama dengan 160 dan diastoliknya lebih dari sama dengan 100. Jadi kita bisa lihat di sini kapan orang disebut hipertensi, stadium 1, stadium 2, atau masih prehipertensi. Nah, ini untuk teknik mengukur tekanan darah, tadi sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan ya, kita pakai sphygmomanometer. Kemudian untuk alat ini ada dua macam, ada Eraksa dan ada yang jarum. Nah, tapi sekarang sudah semakin canggih ya, jadi tinggal dipencet sudah keluar hasilnya. Nah, itu tidak usah diajarkan karena hanya tinggal dipasangkan, dipencet langsung keluar hasil. Tapi untuk ini, untuk pembelajaran kali ini kita harus menggunakan manset dan stetoskop. Nah, ini alatnya sphygmomanometer yang menggunakan air raksa. Dan ada yang menggunakan jarum, biasanya lebih praktis. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pemeriksaan suhu. Nah, pemeriksaan suhu ini, jadi untuk lokasi itu tidak hanya di rektal ya, tapi ada beberapa lokasi untuk mengukur suhu, yaitu bisa melalui oral, rektal, dan aksila. Untuk oral, suhu dapat diambil melalui mulut, baik menggunakan termometer yang klasik atau yang lebih modern, menggunakan termometer digital yang dilengkapi dengan probe elektronik untuk mengukur suhu tubuh. Nah, ini biasanya untuk yang oral bentuknya lebih lancip, karena ini diletakkan di bawah lidah. Untuk yang kedua, dubur atau rektal, nah Anda bisa lihat bentuknya lebih tumpul ya, karena ini dimasukkan langsung ke rektal. Pengukuran suhu rektal cenderung akan memberi hasil yang lebih tinggi, sekitar 0,5 sampai 0,7 derajat jika dibandingkan dengan suhu yang diukur dari oral. Jadi sebenarnya rektal ini lebih mendekati suhu inti tubuh ya, jadi lebih akurat. Hanya kadang tidak nyaman untuk mengukur melalui rektal. Kemudian ada aksila yang sering dilakukan. Aksila atau ketiak. Pengukuran suhu ini dilakukan dengan meletakkan termometer di bawah lengan. Suhu yang diambil oleh aksila ini cenderung hasilnya 0,3 sampai 0,4 derajat lebih rendah daripada suhu yang diambil melalui oral. Ada lagi, satu lagi ya, yaitu termometer telinga. Termometer khusus ini dapat mengukur suhu gendang telinga yang mencerminkan suhu inti tubuh. Untuk ketentuannya, ini suhu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama hipotermi, berarti suhunya kurang dari 36. Normal, normotermi, berarti di antara 36 sampai 37 derajat. Pireksi atau demam, suhu lebih dari 37 sampai 40. Dan hiperpireksi apabila suhu lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, ini untuk pengukurannya. Nah, nanti Anda bisa lihat alat dan bahannya.
Untuk tujuannya tadi mengidentifikasi denyut nadi, nafas, tekanan darah, dan suhu. Oke, prosedur kerjanya, cuci tangan, tadi sudah saya jelaskan. Anda bisa lebih gampang untuk mengukur suhu dulu, baru nanti tekanan darah, nadi, dan nafas. Ini ada instrumennya untuk checklist, karena di akhir, oh ya saya ingatkan kembali, di akhir skillab ini akan ada evaluasi skillab oleh saya dan Bu Nana. Jadi nanti dibagi dua. Untuk saat ini saya hanya masih memikirkan kita bisa bertemu langsung, tapi kalau misalnya tidak bisa, nanti menyusul untuk teknik atau metode evaluasinya. Oke, demikian tentang TTV ya. Sudah selesai materi tentang TTV. Bisa dibaca lagi sendiri jika masih kurang mengerti. Selanjutnya saya akan share videonya. Nah, ini video yang saya ambil dari Undip ya. Banyak sekali video-video di YouTube, Anda bisa download sendiri yang lebih gampang dan lebih bisa Anda mengerti ya. Tentang pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, ini seperti biasa kita kontrak waktu dulu ya. Sudah sering ya diajarkan tentang fase orientasi, kita perkenalkan dulu. Kita sapa, kita perkenalkan nama kita, serta kita jelaskan tujuannya, di mana pada saat ini kita akan memeriksa TTV. Tujuannya tadi untuk mengidentifikasi bagaimana atau apa hasil dari tekanan darah, kemudian nafas, nadi, dan suhu. Setelah itu kita kontrak waktu, kemudian prosedur kita jelaskan dulu, baru langsung ke fase kerja. Yang pertama adalah cuci tangan ya, jangan lupa, ini penting sekali, cuci tangan 6 langkah ya. Setelah itu langsung ke pasien. Untuk posisinya kita buat posisi pasien senyaman mungkin. Nah, ini yang pertama adalah pemeriksaan suhu ya. Nah, jadi suhu ini harus diletakkan di dalam ketiak, jangan di luar baju. Sebelumnya harus kita pastikan kondisinya 0, makanya harus dikibas-kibaskan dulu. Kalau sudah 0, sudah pasti masukkan ke ketiak. Minta pasien untuk melipat tangannya agar tidak jatuh dan bisa masuk dengan baik. Kemudian sambil menunggu suhu, kita bisa memeriksa nadi dan nafas. Tadi sudah dijelaskan untuk nadi normal berapa, RR-nya berapa ya. Nadi 60 sampai 100, RR 12 sampai 24. Selanjutnya, pemeriksaan tekanan darah. Nah, ini manset. Nah, ini harusnya kita cari dulu arteri brachialis mana. Nah, arteri brachialis itu kan yang di lipatan tangan yang bagian dalam ya, siku yang bagian dalam. Nah, ini masang manset kira-kira 1 inci dari siku, 2 cm atau 2,5 cm. Kemudian diraba arteri brachialisnya dan diletakkan diafragma stetoskop di atas tempat denyut di arteri brachialis tanpa menekan ya. Nanti kalau menekan bisa bias hasilnya.
Nah, memompa sampai kira-kira 20 mm Hg di atas hasil pemeriksaan sebelumnya. Jadi, saya sarankan saat memeriksa tekanan darah itu kita tanya dulu, Pak, Bu, biasanya tensinya berapa? Kalau misalnya biasanya saya 120, maka kita bisa naikkan 20 mili dari 120 tadi, dan kita pompa sampai 140. Jangan kita pompa sekencang-kencangnya ya, sampai 200 misalnya. Itu sakit sekali ya. Jadi tidak usah berlebihan dalam memompa. Nah, tadi kalau sudah dipompa, kemudian sudah yakin sudah selesai di situ, misalnya 110 tambah 20, 140, kita buka. Kita buka yang kuncinya, kemudian kita pelan-pelan sampai kita mendengar bunyi dek yang pertama, itu berarti sistolik, kemudian nanti akan disusul bunyi semakin lemah, sampai hilang, kemudian dek lagi sebelum benar-benar berakhir atau hilang suaranya, itu diastoliknya. Kalau sudah kita sampaikan ke pasien hasilnya, tensi berapa, kemudian suhu berapa, kemudian nafas berapa, nadi berapa, kita jelaskan apakah sudah normal atau ada ketidaknormalan. Misalnya nafas Bapak terlalu cepat, atau nadi Bapak terlalu cepat, atau tekanan darahnya terlalu cepat. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Jadi jangan lupa Anda membuat video di rumah, bisa dengan tadi ya, tetangga, atau bapak, atau ibu, atau dengan saudara, terserah. Nanti videonya di-upload di YouTube, kemudian share linknya di tugas kalsa. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ada salah saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.